Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran materi TKA Tes Kemampuan Akademik pada materi matematika. Marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pembelajaran kita pada saat ini. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran dengan menjawab beberapa soal yang akan kita bahas melalui buku yang kita punya. Marilah kita dimulai dengan nomor 1 terlebih dahulu. Kita akan perbesar nomor 1-nya. Di sini ada soal nilai dari 123 tambah 21 bagi 12 kurang 6. Nah, di sini kita perlu ketahui kalau tidak ada tanda kurung, maka yang kita dahulukan dalam menghitung adalah tanda kali ataupun tanda bagi. Namun, di dalam soal ini kita menemukan ada tanda kurung. Maka, walaupun ini bukan operasi pembagian atau perkalian, ini adalah operasi penjumlahan, maka angka inilah yang akan kita hitung terlebih dahulu. Karena angka ini di dalam kurung. Angka ini 123 ditambah 21 hasilnya 3 tambah 1 hasilnya 4, 2 tambah 2 hasilnya 4, 1 turun. Nah, ini kita dapatkan hasilnya 144. Sekarang kita hitung terlebih dahulu yang 12 kurang 6 ya. Kita kurung ya. 12 kurang 6 hasilnya 6. Artinya 144 dibagi 6. Ayo anak-anak kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan cara seperti ini ya. 144 dibagi 6 hasilnya 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 14? 6 kali 2 yaitu hasilnya 12. 4 kurang 2 hasilnya 2. 4-nya turun. 6 kali berapa hasilnya 24? 6 kali 4. 6 kali 4 hasilnya 24. Jadi hasilnya adalah 24. Jawabannya adalah C. Kita ke soal nomor 2. Ada soalnya seperti ini. 2N sama dengan 256. Maka berapa nilai N? Di sini kita akan mencari tahu N ini berapa. Artinya 2 kali berapa? 2 kali berapa ya hasilnya 256. Untuk mencari tahu jawabannya, maka kesimpulannya adalah 256 dibagi dengan 2. Perlu kita ketahui anak-anak bahwasanya kalau kita mengetahui hasil tapi kita tidak tahu 2 kali berapa yang hasilnya hasil tersebut, maka hasil tersebut adalah angka pembagian yang hendak kita hitung. Nah, kita akan menghitung 256 itu dibagi dengan 2. Berapa? Ayo kita hitung dengan cara seperti tadi ya. 256 dibagi 2 hasilnya 2 kali berapa yang hasilnya 2? Kali 1. Sekarang 2 kurang 2, 0 habis ya. Sekarang 5-nya turun. 2 kali berapa yang mendekati 5? Karena 2 kali di perkalian 2 tidak ada ya hasilnya 5. Maka kita cari dengan mencari 2 kali berapa yang mendekati 5. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 2 hasilnya 4. Ya, udah ya, sekarang 5 kurang 4 hasilnya 1. 6-nya kita turunkan. 2 kali berapa yang hasilnya 16? 8. 16 habis ya. Jadi hasilnya adalah 128.
Ada jawabannya, ada yaitu di A. Baiklah anak-anak, kita mulai mengerjakan soal nomor berikutnya, nomor 3. Baiklah, di sini tidak ada yang dikurung ya. Berarti kita mulai memikirkan angka-angka apa saja yang harus kita dahulukan dalam menghitungnya. Kita kurung terlebih dahulu ya. Yang bagian ini kenapa? Karena ini adalah operasi perkalian. Kita selanjutnya kurung ini juga ya, ini sama ini ya. Kenapa? Karena ini adalah operasi pembagian. Ini ya. Jadi anak-anak, kita akan menemukan ada 3 suku di dalam soal ini. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Hasil dari suku-suku tersebut akan kita hitung menggunakan operasi penjumlahan dan penjumlahan yang ada di sini, oke? Seperti tadi ya menghitungnya. Baiklah, kita mulai menghitung 12 kali 20. Anak-anak, untuk perkalian seperti ini sebenarnya walaupun angkanya sepertinya besar 12 dan 20, tapi kita bisa hitung dengan sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini ada angka 0 ya, 20. Jadi kita singkat saja, kita sederhanakan saja 12 kali 2 ya. 12 kali 2 berapa hasilnya? 2 kali 2 hasilnya 4. 1 kali 2, 2. 12 kali 2 hasilnya 24. Nah, kita ingat. Tadi ada angka 0. Kita tulis 0. Sudah selesai ya. Sekarang tambahnya kita turunkan. Sekarang kita menghitung 625 dibagi min 25. Hati-hati ada minus di sini ya. Kita akan hitung 25 kali berapa sih hasilnya 625? Begitu ya. Karena ini angkanya cukup besar, kita bisa pakai cara seperti tadi ya. 625 dibagi min 25. 25 kali berapa yang mendekati 62 ya. Karena nggak mungkin di perkalian 25 ada 6. Jadi 25 kali berapa yang hasilnya 62. Kebetulan tidak ada, jadi kita cari yang mendekati. 25 kali 1, 25. 25 kali 2, 50. 25 kali 3, 75. Kelebihan berarti ya. Jadi kita pakai 25 kali 2. 25 kali 2 hasilnya 50. Kita kurangi ya. 2 kurang 0, 2. 6 kurang 5, 1. 5-nya turun. Baiklah, sudah ketemu ya. Sekarang ada 125. Sekarang kita cari nih. 25 kali berapa yang hasilnya 125. 25 kali berapa? Ayo. Kita cari yang kemungkinan hasil akhirnya adalah 5. Coba kita kali 5 ya. 5 kali 5, 25. 5-nya taruh, 2-nya simpan ya. 2 kali 5 hasilnya 10. 10 tambah 2 hasilnya 12. Betul sekali, jawabannya adalah 25 kali 5. Hasilnya 25. Nah, karena ini adalah negatif, maka hasilnya negatif apa positif? Kita hapus saja ya ini. Hasilnya, kalau logika ya, ini kan positif ya. Sedangkan kalau untuk mencapai hasil positif, maka ini adalah dibagikan dengan negatif, maka hasilnya negatif. Jadi min 25 ya.
Baiklah, kita turunkan tambahnya. Sekarang kita kalikan yang di dalam kurung. Minus 13 dikali 30. Nah, kita ketemu angka yang 0 lagi ya. Jadi kita cukup hitung 13 kali 3-nya aja. 13 kali 3. Oke. 3 kali 3 9, 1 kali 3 3. Jangan lupa tadi minus. Terus 0-nya ada ya. Jadi minus 390. Karena ini ada dekatan dengan tambah, jadi kita dalam kurung ya. Nah, jadilah ada 3 angka yang harus kita hitung lagi ya. 3 suku. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu adalah 240 tambah minus 25. 240 ditambah minus 25. Oh ya, tadi dalam kurung ya. Nah, caranya adalah bagaimana menghitung minus ya. Caranya, kalau kita bertemu angka minus, artinya kita anggap dia adalah hutang. Kita punya uang 240, kita akan bayarkan hutangnya 25. Berarti kita harus mengurangi ya, walaupun ini operasinya tambahan. Karena 250 itu adalah uang kita bayarkan 25, kita kurangi ya. Karena 25 itu hutang. 0 kurang 5 tidak bisa, jadi kita pinjam ya. Jadinya angkanya 10. Ininya jadi angka berapa? 3 ya, karena udah minjemin ke sebelahnya. 10, kita hitung dulu 10 ya. 10 kurang 5 hasilnya 5. 3 kurang 2, 1. 2 turun. Jadi hasilnya 215. Oke, tahan ya. Sekarang kita akan hitung dengan minus ini tadi ditambah berapa tadi? Tambah ini ya. Tambah minus 390. Nah, ini adalah minus ya. Kita punya uang 215, tapi kita akan bayarkan 390. Jadi karena kebetulan, kalau tadi kan angka ini nih 240 kan yang lebih besar dari 25. Jadi kita kurangin aja. 240-nya di atas, 25-nya di bawah. Tapi karena ini 390-nya yang lebih besar, 215 lebih kecil, jadi kita hitungnya 390 yang di atas. 215-nya di bawah. Jadi maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya kita punya hutangnya segini nih, kita bayarin segini. Nanti berapa lagi gitu ya. Logikanya gitu. Oke, kita bayarkan. Nah, ini kita masih 0 kurang 5 nggak bisa, kita pinjam. Ini jadi 10 ya. Ininya jadi 8 ya. Oke, kita hitung 10 kurang 5 hasilnya 5. 8 kurang 1 hasilnya 7. 3 kurang 2 hasilnya 1. Nah, tadi ini minus ya, 390 itu hutang. Terus kita bayarin 215. Nah, kira-kira masih ada nggak utangnya? Iya, masih. Jadi ini adalah hutangnya masih ada, yaitu sisanya hutangnya 175. Baiklah, jadi jawabannya B. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini ada soal minus lagi ya. Oke, dia punya 512, hutangnya ada 262. Kurangkan ya. 2 kurang 2, 0. 1 nggak bisa, jadi harus minjem. Satunya jadi 11, 5-nya berubah jadi 4 karena minjemin tadi ya.
11 kurang 6 hasilnya 5. 4 kurang 2 hasilnya 2. Lunas gak hutangnya nih? Lunas hutangnya ya. Jadi positif. Hasilnya 250. Nah, sekarang kita tambahin dengan 130. 0 turun 5 tambah 3 8, 2 tambah 1 3. Jawabannya 380. Mudah banget ya. Ayo kita kembali menghitung soal selanjutnya. Soal nomor 5 kita baca terlebih dahulu ya. Ibu memiliki apel sebanyak 120 buah. Rencananya ibu akan membagikan apel tersebut sebanyak 15 apel kepada setiap tetangga. Jadi jumlah tetangga yang mendapatkan apel dari ibu sebanyak. Nah, jadi ceritanya pasti ibu ini mau membagi ya, katakannya membagi. Jadi kita pasti akan menggunakan operasi pembagian. Berarti ada 120 buah apelnya, kita bagikan dengan 15. Kita akan bagi 15 ya Kak. Kita bagi 15. Kita buat jalan ya. 15 kali berapa? Hasilnya 12. Karena ini sepertinya langsung dapat hasilnya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai jalan ini ya. Nah, jadi kita pakai jalan yang lain. Misalnya kita kalikan perkiraan aja. 15 kali berapa ya yang hasilnya 120? 15 kali 4 coba ya. Oh, tapi 4 nggak ada. Coba kita kaliin 6 ya lah. 5 kali 6, 30. 0-nya taruh, 3-nya simpan. 1 kali 6, 6 tambah 3 hasilnya 9. Jadi bukan ya. Karena 90 hasilnya. Jadi coba kita kalikan dengan 8 ya. 5 kali 8, 40 ya. 4-nya simpan. 1 kali 8, 8. 8 tambah 4, 12. Betul sekali. Jadi jawabannya 8. Gampang banget ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nilai desimal yang senilai dengan 75%. Baiklah, 75% ya. Perlu diingat-ingat anak-anak ya. Kalau kita mencari desimal, berarti otomatis adalah kalau dia terdiri dari dua angka, 7 dan 5, maka kita langsung aja taruh 0, di depannya. Jawabannya adalah B. Lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Wow, ini soalnya mengurutkan ya, mengurutkan. Nah, ini pilihannya ya. Jadi karena itu pilihannya, ini soalnya kita urutkan dulu soal ini. Mana yang dari terbesar ke terkecil? 6/8 ada 0,67, ada 30%, ada 1, 2/5. Jadi sepertinya kita enak membuat dalam bentuk apa yuk? Dalam bentuk desimal saja ya. 6/8 artinya 6 bagi 8. 6 bagi 8 hasilnya 0. Karena nggak bisa ya, jadi kita bantuan 0, ya. Kasih 0, 60. 8 kali berapa hasilnya? 60. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 8 kali 7 ya. Yang hasilnya 56. 0 kurang 6 nggak bisa ya. Jadinya 10 ya. Ini jadi 5 habis. 10 kurang 6, 4. 5 kurang 5 habis. Lanjut ya, belum selesai.
kasih 0 lagi. 8 kali 5. Jadi hasil 6 per 8 adalah 0,75. 0,67 tetap. Seperti tadi ya, kalau ini terdiri dari dua angka, jadi kita hasilnya adalah 0,7 aja ya. Bisa juga 70, nggak apa-apa. Kita sejajarin 0,70 karena terdiri dari dua angka semua ya. Lanjut, kalau ini kan pecahan campuran, jadi kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 7 bagi 5. Berapa ya? 5 kali 1 ya. 7 kurang 5, 2. Koma ya, kita bantuan 0. 5 kali 4, 20. Habis ya. Jadi hasilnya 1,40. Oke, sekarang udah ketemu. Jadi kita dapat kesimpulan dari terbesar ke terkecil adalah ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Enggak ya, ini kan minus ya, jangan lupa. Ini minus ya. Jadi itu paling kecil berarti. Nomor 3-nya yang ini berarti ya. Nomor 3 yang ini, nomor 4 yang ini. Oke, kita bisa pilih jawaban sekarang ya. Yuk kita lihat jawabannya. Nomor 1 adalah 1/2/5 ya. Oke, antara C dan D ya. Nomor 2 adalah 6/8 ya. Berarti udah kelihatan ya, nomor 3-nya adalah 0,67 ya. Nomor 4-nya adalah min 70%. Oke, jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 8. Kalau tadi soalnya terbesar ke terkecil, kalau ini ke terkecil ke terbesar, kebalikannya. Sekarang ayo kita samain dulu, kita mau jadiin apa? Kalau tadi kita jadiin desimal semua, kalau ini kita jadiin persen aja, lebih gampang ya. 60%, 35%, 1/4 adalah, karena itu adalah 1/4 ya. Kalau full itu kan 100, jadi kalau 1/4-nya 25 ya. 25%. Terus 0,89, berarti ini minus 89%. Jadi dari yang terkecil adalah ini ya, yang paling kecil ya, nomor 1 kecil ya. Nomor 2 yang paling kecil adalah ini ya. Nomor 3 yang kecil ini, yang 4 ini. Jadi 0,89, terus 1/4, 0,35, terus 60%. Jawabannya yang C. Oke, gampang ya. Baiklah, kita lanjut. Kita ke nomor 9. Bentuk pecahan biasa dari 60% adalah, oke, sekarang kita ke pecahan biasa. Kita kan udah paham ya, 60% itu kalau desimalnya adalah 0,6 ya. Jadi 0,6, oh ya. Mana? Kalau 0,6 otomatis 6/10. Nah, kita sederhanakan saja. 6/10. Bagi berapa? Yuk, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jawabannya 3/5. Bagaimana? Paham ya anak-anak? Lanjut, kita nomor 10. Kita coba menjawab
1/3 dikali 3/4. 1 kali 3, langsung aja ya sistemnya, langsung kaliin. Karena kalian 1 kali 3, 3. 3 kali 4, 12. Nah, kita sekarang sederhanakan. Sama-sama dibagi 3 ya, bisa kan? 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jawabannya B. Lanjut. Ini nomor 11 ya. Nah, ini ada pembagian ya. Kalau pembagian perlu diingat, kita akan rubahnya menjadi kalian. Boleh. Asalkan yang keduanya kita balik. Yang di bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. 3/2. Sekarang kita bisa kaliin. 5 kali 3, 15. 3 kali 2, 6. 15 kali 6. Caranya adalah seperti ini ya. 15 bagi 6. 6 kali 3 kelebihan. 6 kali 3, 18 ya. 6 kali 2, 12. 5 kurang 2 hasilnya 3. Jadi 2, 3/6 ya. 2, 3/6. Ada nggak? Sepertinya nggak ada. Perlu kita sederhanakan lagi ya. 2-nya tetap, 3-nya sederhanakan. 3 dengan 6-nya disederhanakan. 3 bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi hasilnya 2, 1/2. Di opsi A sama B nggak ada ya. Kita cek di opsi ke C dan D-nya. Apakah ada 2, 1/2? Ada. Jadi jawabannya yang D. Baiklah, kita lanjut mengerjakan ya. Lanjut mengerjakan soal nomor 12. Baiklah anak-anak, di sini ada soal nih. Lucy membeli sebuah kue untuk merayakan ulang tahunnya. 3/5 kue, bagian kue tersebut akan dibagikan Lucy untuk teman-temannya. Dibagiin ya teman-temannya ya. 1/4 bagian akan dibagikan untuk keluarganya. Dan sisanya akan dimakan oleh Lucy. Jadi bagian kue yang akan dimakan Lucy adalah, jadi ya 3/5 untuk teman, 1/4 untuk keluarga, terus sisanya dimakan oleh Lucy. Jadi bagian kue yang akan dimakan berapa? Oh, berarti ini yang mau dimakan sama Lucy ya. Ayo, sekarang kita pikirkan operasi apa nih yang kita gunakan. Apakah operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, atau pembagian? Jadi ceritanya nih kan, dia ngasih ke 3/5 teman, 1/4 keluarga, dan sisanya dimakan sama Lucy. Logikanya, ada satu ya, ada satu kue. Nah, ini untuk memudahkan, kita jumlahin dulu yang mau Lucy bagi ini. Ada 3/5 dengan 1/4 kan yang mau dibagiin sama Lucy. Jadi kita jumlahkan dulu ya mereka pecahan berdua ini. 3/5 ditambah 1/4. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Berapa KPK-nya? 20 ya. Sekarang 20 bagi 5, 4. 4 kali 3, 12. 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5. 12 tambah 5, 17. 17/20. 17/20 ya. Yang akan dimakan oleh orang lain selain daripada Lucy ya. Sekarang perlu diingat, Lucy punya 1 kurang 17/20. Jadi kita kurangin ya. Caranya
Kita samakan penyebutnya dulu ya. 20. Ini satu per satu ya. 20 bagi 1, 20. 20 kali 1, 20. 20 bagi 20, 1 kali 17, 17. 3 per 20. Jawabannya 3 per 20. Paham ya? Sebenarnya cara mudahnya ada, nggak perlu kayak gini ya, harus ditambahin. Kayaknya tadi 1 per 17 per 20. Jadi kalau ngelihat ada bilangan biasa dikurangin 17 per 20, jadi langsung kurangin aja ini. 20 kurang 17. 20 kurang 17 hasilnya 3 ya. Nah, satunya berkurang, mundur yaitu 0. Ya udah habis berarti ya. Jadi hasilnya 3 per 20. Paham ya anak-anak? Lanjut kita soal nomor 13. KPK dari 16 dan 18. Pakai jalan seperti ini ya. Bisa sama-sama dibagi dengan 2 ya. Ini 8, ini 9. Berarti ini nggak penting sih kalau mencari KPK ya. PB baru kita lingkarin. Nggak apa-apa, kita lingkarin ya. 4. Ini nggak perlu diingkarin berarti. 9 tetap karena nggak bisa ya. 9 bagi 2. 2 bagi ya. 9. 1, 9. Aduh, kurang nih. Kita ke sampingnya ya. Jadi ini ada ya. 2 kali 2 kita hitung ya. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. 16 ini ya. Kan 3 kali 3 9. Sekarang kita kaliin 16 kali 9. 6 kali 9 berapa? 54 ya. 1 kali 9, 9 tambah 5, 14. Jawabannya 144. Baik, mari kita lanjutkan. Kalau tadi FPB, sekarang KPK. (90) dan 84. Berapa ya? Kita kedua dulu ya. Bisa nggak 90 bagi 2? 4 ya, karena mendekatin. Bisa. Sekarang 45, ini 45 ya. Ini bisa ya. 84 bagi 2, 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi kita lingkarin. Sekarang kita masih bisakah ini bagi 2? Nggak bisa lagi ya. Sekarang kita coba bagi 3. 45 bagi 3. 1 karena ini 3. Ini 1, 5, 3 kali berapa hasilnya? 15. 3 kali 5, 15. 0. Jadi hasilnya 15 ya. Sekarang 42. 42 dibagi 3. Ini 1 karena 3 ya. 1 turun 2. 3 kali 4 ya. 14. Oke, berhasil semua. Jadi FPB. Maksudnya dilingkarin ya. Lanjut. Masih 3, bis 3 ya. Ini 5. Ini nggak ada. Jadi tulis lagi 14. Ini 5 ya. 1. Ini nggak bisa. 11. Ini
14 langsung. Nah, jadi FPB-nya adalah 2 kali 3, hasilnya 6. Oke, gampang ya anak-anak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anissa memiliki 54 coklat dan 84 permen. Jika Anissa ingin membagikan coklat dan permen tersebut ke dalam plastik dengan jumlah yang sama rata, jadi jumlah plastik yang paling banyak yang bisa digunakan oleh Anissa adalah. Jadi dia bagiin ya coklat dan permen itu ke dalam plastik dengan jumlah yang sama rata. Jadi dia menanyakan apa? Jumlah plastik ya. Jumlah plastik. Karena jumlah plastik, jadi 54-nya tambah dengan 84. Kita tambahin dulu ya, kita kumpulin dulu ya. 54 tambah 84, 4 tambah 4, hasilnya 8. 5 tambah 8 ya, atau 8 tambah 5, hasilnya 13. 138. Nah anak-anak, setelah kita jumlahkan seperti ini, sudah kita kumpulkan ya coklat dan permennya, jadi kita bisa memikirkan kira-kira berapa banyak sih plastik yang bisa dimasukkan dengan jumlah 138 ini dibagi sama rata ya. Coba kita bagikan semua ya, apakah 138 dibagi 12 bisa? Kita langsung saja memikirkan 12 kali berapa gitu ya. 12 kali berapa ya? 4 ya. 8, ini 4, oh masih jauh ya. Sekarang kita coba lagi kali 11 ya. Karena 12 kali 10 kan 120 nih, belum ya. Terus 11 kali ya. Ini 11 maksud ibu ya. Ini 2, 1, 2, 11 tambah 2, 3, 1. Belum ya, berarti bukan ya. Sekarang kita eliminasi untuk ini, kita salah ya. Sekarang kita coba bagiin dengan 14. 14 kali 10 aja 140 ya. Jadi kita mundur, berarti coba 14 kali 9 ya. 4 kali 9 3, 6. 1 kali 9, 9. 9 tambah 3 12. Bukan juga ya, nggak bisa ya. Jadi eliminasi nih. Kita eliminasi jawaban C. Ini kita coba bagi 8. 138 dibagi 8, kita pakai cara ini aja ya, karena udah jauh ini angkanya. Kalau tadi kan dekat nih, kalau 14 kali 10 aja 140. Oke, 8 kali berapa yang hasilnya? Mendekati 13. 8 kali 2, 16, udah kelebihan. 18 kali 1 berarti ya. Berapa? 13 kurang 8. 5 ya. 58. 8 kali berapa hasilnya? 58. Nggak bisa juga ya. Berarti ini juga dieliminasi nih. Kita hapus lagi. Sekarang kita coba 6 ya. Kemungkinan 6 deh. 138 dibagi 6. 6 kali 2 ya. 12. Kurang 1, 8. 6 kali 3. Oke.
Jawabannya adalah, ini berapa tadi, 23 ya? Yang 6. Kenapa? Karena 138 satu-satunya bisa dihitung dengan 6. Bisa 138 bagi 6 hasilnya 23. Jadi yang coklat dan permen itu ada 23 jumlahnya, mereka itu dimasukkan di dalam 6 plastik ya. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ini ada soal bel A berbunyi setiap 7 jam sekali. Sedangkan bel B berbunyi setiap 4 jam sekali. Kedua bel akan berbunyi bersama setiap titik-titik berapa jam. Oke, sekarang dia kan kalau untuk soal seperti ini kita pakai KPK ya. Dua, ini 7 ya, ini 2. Ini 2 masih, ini 7, ini 1. 7, 1. Oke. 2 kali 2 4, 4 kali 7 28. Paham ya? Lanjut nomor selanjutnya. Baiklah anak-anak, ini adalah soal tentang satuan baku ya. Nah, 1 liter sama dengan milimeter kubik. Jadi kita cari tentang liter ya. Satuan volume sebenarnya ya. Masuk di satuan volume. Tapi karena liter itu adalah desimeter, nah bisa dilihat ini ya. Ini ya. Ada 1 dm kubik sama dengan 1 liter. Nah, dm kubik ini ya. Sama dengan 1 liter ya. Sekarang kita mau ke milimeter kubik. Nih berarti kita turun 3 ya. 2 ya. Nah, di sini desimeter kubik ya, kita turun 2. Kita hitung, turun sekali 10, turun 2, 100 ya. 10, 100. Jadi kalau turun dikali ya, kali 100. Kembali lagi ke soal tadi. Kali 100 ya. 1, mana ya tanah? 1 kali 100 hasilnya. Untuk soal ini harusnya 100 ya, tapi tidak ada di pilihan, jadi bonus harusnya 100 ml kubik ya. Kita lanjut ke 1 ons sama dengan berapa dekagram ya. Baiklah, kita lihat dulu tabel yang sebelumnya ya. Nah, 1 ons itu ternyata baiklah anak-anak, kita lihat di bukunya ya. 1 ons sama dengan 1 ons itu adalah sama dengan Hg ya. Hg di sini. Kita ke dekagram. Turun sekali, berarti kali 10. Nah, kita kembali ke soal ini ya. 1 kali 10, 10. Jawabannya A. Lanjut kita ke soal berikutnya. 1 triwulan sama dengan berapa minggu? Kita cek lagi. Tidak ada ya. Jadi karena triwulannya tidak ada dengan minggu, jadi di sini ada 3 bulan ya. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. Jadi kita cari dulu nih berapa minggu ya. 3 bulan sama dengan berapa minggu, ayo. Satu bulan 4 minggu. 4 ya. Kalau 3 bulan 12.
Jadi 12 minggu. Jadi jawabannya 12 ya. Lanjut, kita nomor 20. 1 kilometer sama dengan desimeter. Nah, ini anak-anak ya. Gak bisa nanti dihafalkan semua ini tangganya. 1 kilometer sama dengan desimeter. Jauh ya. Jadi kita harus menurunkan dari kilometer ke desimeter. Yuk. 1, 2. Kita mulai dari 10 aja ya. 10, 100, 1000, 10.000. Nah, berarti 10.000 ya. 10.000 jawabannya C. Setelah kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, di sini kita akan mencari tentang kecepatan ya. Jadi di sini ada jaraknya 265 dan waktu yang ditempuh adalah 5 ya. Makanya kita pakai rumus ini. Dibagi ya, jarak bagi waktu. 265 bagi 5, kita bagi 5 ya, itu 25, ini 15, 35 ya jawabannya ya. 53 jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Lisa berkendara dengan kecepatan 40 km per jam selama 2,5 jam. Jadi jarak perjalanan yang dilalui Lisa adalah, nah jadi jarak yang ditanya. Ini kita cari adalah jaraknya. Kalau tadi dibagi ya, kalau mencari kecepatan, kalau kita mencari jarak, kita kalikan. Ya, 40 dikali 25. Ini koma ya. 0,50, 4 kali 5, 20. 0 kali 2, 0, 4 kali 2, 8. 0-nya turun, 0 turun, 2, 8 tambah 2, 10. Ini tadi ada satu angka di belakang koma ya. Jadi ini nggak dianggap. Jadi hasilnya 100. Jawabannya A, oke? Paham ya? Lanjut kita mengerjakan soal selanjutnya. Panjang AB itu ada bentuk apa ini? Jajar genjang ya. Jajar genjang dengan soal seperti ini. Jajar genjangnya kita akan hitung. Ini mencari apa ini? Mencari ABCD. ABCD, oke. Diketahui AB-nya 12, T-nya 8. Rumus jajar genjang. Baiklah anak-anak, ini dia rumus jajar genjang. Mencari luas ya. Alas kali tinggi. Alasnya 12. Ini 8. 8 kali 2, 16. 8 tambah 1, 9. 96 ya jawabannya. Baiklah, kita lanjut mengerjakan soal nomor 24. Di sini ada soal nomor 24. Diketahui suatu segitiga memiliki luas 45 cm. Jika diketahui tinggi segitiga 6 cm, jadi panjang alas segitiga tersebut adalah. Baiklah, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Luasnya diketahui ya. Tinggi segitiganya 6 cm.
panjang alas. Berarti ini yang belum tahu ya. Kita kerjakan. Rumus luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya diketahui 45, setengah alasnya tidak diketahui, tingginya 6. Oke, sekarang kita hitung terlebih dahulu. Antara ini kita habiskan ya, 2 sama 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, sudah habis alasnya ya, berarti bersisa 45 A kali 3. Berarti kita geser ya. Ini alasnya di sini. Maaf, kita kurang hapus ya. Alasnya sama dengan 3 bagi 45. Baik, kita ulangi. 45 ya, ini 45. Ini 3-nya kita pindah ruas menjadi pembagian di bawah. Terus A di sini. 45 bagi 3 berapa? 5-nya 15. Jadi A-nya adalah 15. Baiklah anak-anak, kita akan menjawab soal selanjutnya. Diketahui suatu layang-layang yang memiliki luas 72 cm. Jadi ini tentang layang-layang ya, ini cari apa nih? Panjang diagonal. Mana layang-layang? Nah, ini dia layang-layangnya. Diketahui suatu layang-layang memiliki luas gitu ya. Nah, biar nanti kita pakai rumus luas kayak tadi ya. Luas sama dengan 1/2 kali D1 Baiklah, kita lanjut mengerjakan soal nomor 25. Soal nomor 25 ini soal tentang layang-layang, jadi kita kerjakan dulu luasnya. Luasnya tulis berapa rumusnya? Luas setengah sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya diketahui adalah 72 setengah. Diagonal, salah satu diagonalnya adalah 8. Oke, kita anggap adalah D1 ya. Berarti yang tidak diketahui adalah D2 yang tidak diketahui. Selanjutnya kita hitung lagi ya, ini caranya.
Kita coret 8 bagi 2 hasilnya 4. Lanjut kita hitung lagi 72 ini ya. Ini jadi 4 kali D2. Sekarang kita geser ya. Nah, 72 dibagi 4 karena 4-nya pindah ruas sama dengan D2. 72 bagi 4 kita hitung. 72 bagi 4 kali 2, nggak bisa ya kali 2 ya. Kali 1 berarti 4, ini kurang jadi 3, 2. 4 kali 8 jadi 18 ya. Jadi hasilnya 18. Kita cek apakah ada jawabannya 18? Ada. Jadi anak-anak jawabannya 18. Baiklah, inilah pembelajaran kita di latihan 1 part 1. Tunggu di part 2 ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 26 sampai 50. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.